Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk, sebuah program yang akan mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap kemuliaan Tuhan, setiap berkat Tuhan di sepanjang hari ini. So, izinkan firman Tuhan ini akan memandu perjalanan kita. Judul hari ini adalah tentang hati yang terpenting. The Heart Matters. Terambil dari teks utamanya adalah Yohanes 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan ayat yang ke-24 dari Yohanes 7. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, seringkali kita ini terjebak dalam menilai seseorang melalui tampilan luar mereka, yaitu melalui penampilan, pelayanan, bahkan cara berbicara yang terdengar rohani. Kita bisa menilai orang seringkali kita menilai orang dari area tersebut. Namun Yesus di dalam teks Yohanes 7 ini menentang pola pikir seperti ini. Karena di dalam Yohanes 7 ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang begitu membanggakan perbuatan keagamaan mereka, tetapi hatinya jauh daripada kebenaran. Yesus ingin menekankan bahwa bukan tindakan lahiriah yang biasa orang Yahudi lakukan adalah sunat, tanda sunat yang terpenting. Tetapi Tuhan menekankan tentang kondisi hatimu yang terpenting. Nah, kalau kita melihat latar belakang sunat dan kesalahpahaman orang Yahudi akan sunat itu adalah bahwa sunat adalah perintahnya Tuhan dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14. Sunat itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Jadi tanda sunat itulah sebagai perjanjian, bukti perjanjian atau sebagai tanda sahnya perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Makanya di zaman itu siapa yang tidak melakukannya berarti mereka dianggap memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Lalu Alkitab menuliskan kembali bahwa tetapi Abraham itu dibenarkan oleh iman sebelum Abraham disunat. Ternyata Abraham itu dibenarkan itu sebelum dia disunat. Karena Roma 4 ayat 10 telah menuliskan kata-kata itu, artinya iman lebih utama daripada perbuatan. Nah, sedangkan orang Yahudi ini terjebak pada simbol, yaitu tetapi mereka melupakan maknanya yang sesungguhnya. Mereka hanya terjebak pada simbol lahiriahnya saja tanpa memiliki yang namanya imannya kepada Tuhan, sehingga konsepnya mereka selalu terukur dengan yang namanya perbuatan. Nah, Yesus coba meluruskan fokus yang salah ini. Makanya di dalam Yohanes 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan orang Yahudi tetap menyunatkan bayi di hari Sabat mereka. Bayangin, hari Sabat itu hari yang kalau boleh dikatakan hari yang istirahat, gak boleh melakukan apapun. Tapi karena mereka memiliki standar ganda gitu ya, jadi menurut mereka karena ini menyunatkan, ya gak apa-apa pun di hari Sabat. Karena mereka lebih mementingkan tentang sunat. Makanya ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, harusnya mereka gak perlu marah dong. Tapi mereka marah pada waktu Yesus melakukannya di hari Sabat. Artinya orang-orang Yahudi ini memelihara hukum, tetapi mereka melupakan hati yang mengasihi. Mereka lebih menjaga aturannya daripada melihat kuasa Tuhan yang menyembuhkan atau menolong atau melakukan kasih untuk memulihkan keadaan orang. Orang-orang Yahudi ini terjebak dalam ritual dan akhirnya mereka kehilangan yang namanya relasi dengan Tuhan. Yesus menantang mereka untuk mengadili dengan adil, bukan berdasarkan tampilan luar. Karena Yesus menunjukkan bahwa pemulihan hati itu jauh lebih penting daripada simbol-simbol lahiriah. Nah, dari teks-teks tersebut, dari penyataan dalam firman Tuhan tersebut, apa yang Yesus lakukan dalam berhadapan dengan orang Yahudi, nah aplikasinya untuk kita di zaman sekarang adalah, nah kita pun seringkali terjebak di dalam legalisme zaman modern. Contohnya begini, kita orang Kristen seringkali bangga karena sudah dibaptis dan merasa bahwa sudah percaya Yesus, sudah hidup berbeda, sudah hidup benar. Tapi kenyataannya orang-orang ini malahan tidak hidup di dalam iman kepada Yesus. Mereka kelihatannya ada di gereja, aktif melayani, tetapi tidak menjaga kekudusan di dalam hidup mereka. Mereka ada di gereja tiap minggu loh. Mereka bisa angkat tangan, memuji Tuhan, lompat-lompat kalau lagunya hip hop dan lagunya beatnya yang luar biasa. Mereka bergembira, bahkan mereka juga bisa posting khotbah, posting ibadah yang sedang berlangsung. Tapi
hatinya tetap dingin terhadap Tuhan. Ini jebakan legalisme zaman modern. Nah, artinya gini, hal-hal baik itu bisa menjadi pengganti iman loh, jika hati kita tidak dijaga dengan benar. Dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan mengatakan bangsa ini memang datang mendekat dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik, ketika kita beraktivitas di hari ini, tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan tidak mencari agama. Ingat baik, Tuhan tidak mencari agama, tetapi Dia mencari hati yang percaya dan mau mengasihi Dia. Karena keselamatan itu adalah soal hati yang mau percaya, bukan soal sunat atau tidak sunat, bukan soal aturan, tetapi ini soal iman. Galatia 6 ayat 15 mengatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang terpenting. Bahwasanya Anda dan saya, kita semua dibenarkan hanya oleh iman kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat baik, hanya dibenarkan oleh iman. Nah, berarti hari ini adalah yang perlu kita lakukan. Mari coba deh, periksa hati kita. Yang terpenting tuh hati kita. Coba cek. Yesus tidak menolak ritual atau ketaatan, tata cara. Tapi Yesus ingin semua ritual tadi, yang rajin gereja, rajin pelayanan, ya kan? Rajin yang dibaptis selam, yang menyatakan bahwa dia orang Kristen, orang sudah percaya. Semua ritual tadi, semua tata cara tadi harusnya lahir dari hati yang percaya dan hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita Kristen, mungkin kita pakai kalung salib gitu ya, tapi perbuatan kita tidak sebagaimana Yesus, berarti itu tidak terjadi berdasarkan hati kita, tapi berdasarkan apa yang penampakan di luar saja. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari penampilan, Tuhan melihat hati yang hancur dan hati yang rindu untuk diperbaharui. Jadi kalau hari ini justru saudara yang mendengarkan siaran ini dan mengatakan bahwa perbuatan Anda jauh dari Tuhan, perbuatan Anda sepertinya tidak dianggap, dan mungkin Anda berpikir Tuhan tidak mau mendengar doa Anda, hari ini ada kabar baik buat kalian yang merasa jauh, yang merasa tidak diterima, yang merasa perbuatan kalian sepertinya tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini ada kabar baik, Tuhan tidak mencari penampilan kalian, tapi Tuhan melihat hati kalian yang hancur, yang rindu, mau diperbaharui. Kata Tuhan, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Media sosial, teman-teman hebat Anda, itu tidak akan bisa memberikan kelegaan kepada Anda. Bahkan obat-obatan, tempat karaokean, tempat nongki-nongki, itu tidak akan pernah bisa memberikan kelegaan kepada Anda. Yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, cuma satu, yaitu Yesus. Datanglah kepada Dia dengan hatimu, bukan dengan perbuatanmu, tapi dengan hatimu yang rindu. Ketika hatimu dipulihkan, maka perbuatanmu akan menjadi benar, perbuatanmu akan menjadi lurus. Nah, untuk itu, kalau hari ini juga ada orang-orang Kristen yang sudah melayani tapi hanya karena rutinitas lahiriah, coba dicek lagi, apakah hatimu benar-benar menggebu-gebu dengan Tuhan, atau sebaliknya hanya sekedar penampilan. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, dan biarkan Roh Kudus memperbaharui motivasi kita, dan biarkan Dia membangun semangat yang baru di dalam setiap kita. Izinkan Roh Kudus memandu dan izinkan Roh Kudus memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak melihat seperti manusia melihat. Engkau melihat hati kami. Maka Tuhan, hari ini kami berdoa, bersihkanlah hati kami dari kesombongan rohani, dari rutinitas tanpa iman. Pulihkanlah relasiku denganmu, dan perbaharuilah imanku agar hidupku benar-benar menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.